ibu-ibu semua, selamat malam. Kita berjumpa kembali ketika 1 minggu kita absen ya Bu, karena ada doa sepekan. Saya grogi sekali, saya lama gak mimpin pujian. Ada Cik Dia juga saya, sangat grogi sekali, minta maaf ya Ibu kalau salah. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita dengan berdiri ya Ibu, mari kita berdiri Ibu-ibu. Mari kita pujikan dengan satu pujian. Kita berdendang ria ya Bu. Kita sehari sudah lelah, capek untuk mengurusi rumah tangga, anak, suami, cucu-cucu seperti saya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian yang mengatakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kecanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Terima kasih ibu-ibu. Kita bersyukur ya ibu-ibu, suaranya serak, ketinggian, tidak biasa nyanyi di depan. Kita kaum wanita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun suara kita tidak baik ya ibu-ibu, tapi Tuhan tidak melihat suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Berbuah Bagi Tuhan. Lagu ini membuat dorongan kepada kita untuk kita berbuah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah buah jiwa-jiwa yang dihasilkan dari pelayan-pelayan kita lakukan dan kesaksian yang kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Dan yang kedua adalah buah roh yang ada di dalam kita, yang harus terus-menerus kita hasilkan sampai akhir kehidupan kita. Biar lagu ini bisa memberi semangat yang baru untuk kita semua. Mari kita pujikan ibu-ibu.
berbuah bagi Tuhan. Tuhan Yesus pokok yang benar. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Berbuah bagi Tuhan. Tuhan Yesus pokok yang benar. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dipilihnya dan ditetapkannya untuk pergi menghasilkan buah. Kita dipilihnya dan ditetapkannya untuk pergi menghasilkan buah. Buah jiwa-jiwa, buah roh dalam kita dipersembahkan bagi Dia. Buah bagi Tuhan. Tuhan Yesus pokok yang benar. Kita di dalam Dia dan di dalam kita. Dipilihnya dan ditetapkannya untuk pergi menghasilkan buah. Kita dipilihnya dan ditetapkannya untuk pergi menghasilkan buah. Buah jiwa-jiwa, buah roh dalam kita dipersembahkan bagi Dia. Buah jiwa-jiwa, buah roh dalam kita dipersembahkan bagi Dia. Dipersembahkan bagi Dia. Terima kasih semuanya. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan sampai lelah ya ibu-ibu di saat-saat seperti ini. Kita terus maju bersama-sama dengan kaum wanita, makin hari makin tumbuh. Iman kita harus lebih kuat lagi, makin hari jangan sampai kendor, jangan sampai lemah. Kita bersyukur kaum wanita sekarang ini sudah banyak. Ini adalah amanat dari Ibu Gembala dulu. Kita ditarget berapa dulu? 100 orang. 100 tapi kita masih mendekati ya ibu-ibu, tapi kita makin hari makin banyak ibu-ibu yang akan ingin dan rindu untuk bergabung bersama kaum wanita. Kami percaya itu. Kita imani saja setiap hari ketika kita ketemu sama ibu-ibu yang belum bergabung, mari kita ajak satu persatu siapapun mereka. Mari kita bersama-sama. Wadah kaum wanita itulah wadah yang paling kuat dimanapun bergereja, itu sama saja ibu-ibu. Di gereja manapun itu yang paling banyak itu kaum wanitanya, bukan kaum prianya. Mari di GSCA Maranatha ini kita bersatu hati terus bergandeng tangan. Kita berserah kepada Tuhan. Pasti kita akan kuat di dalam pelayanan kita dan ke depan makin hari makin banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan dikuatkan. Ya, dan waktunya akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Wagem, tapi sebelumnya mari kita pujikan satu pujian yang mengatakan penolong yang selalu setia. Pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah kalah.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Engkau mengizinkan untuk kami datang di tempat ini, untuk kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau terima pujian kami, Engkau terima hati kami, Engkau terima ucapan syukur kami Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami, kaum wanita di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu. Bu Bambang grogi ya. Padahal saya sudah jinak. Ya. Baik. Ketika pandemi, mungkin ibu-ibu yang tidak biasa pesan GoFood gitu ya. Akhirnya jadinya mungkin GoFood, Shopee Food, Grab Food gitu ya. Itu akhirnya jadinya nyoba-nyoba gitu ya, termasuk saya. Saya cuma nyoba aja tapi saya nggak beli. Kenapa? Karena saya punya anak-anak yang lebih canggih. Oh ini ada diskonnya mah, potongannya. Nah mereka yang paham, betul. Ibu-ibu sudah familiar dengan sudah gitu. Nggak masak, GoFood oh, gitu. Nah seringkali yang saya lihat dari anak-anak saya itu kalau beli kayak gitu. Vel, kayaknya murah ini vel. Kayaknya enak, ternyata ketika datang, iyalah ngene tok. Pesen di buku tut, dapat banyak ini. Saya pelanggan setia soalnya. Nah, terus kemudian kadang-kadang, waduh kelihatannya bagus. Setelah dirasa, iyalah sepo gitu kan. Rongono nyambel dewe gitu. Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita terkecoh dengan foto-foto yang ada gitu ya. Dan ternyata rasanya kurang enak. Nah, yang menjadi tema pada malam hari ini itu adalah penampilan luar kita, apakah sama dengan penampilan di dalam kita? Kita mungkin saat ini nggak ada yang dasteran ya. Kalau di rumah kan seragam kita dasteran. Gitu ya. Sejak saya keluar dari kerja, saya nggak jadi guru lagi. Terus kemudian saya sering di rumah dan saya sering mengerjakan tugas rapat dari rumah gitu. Saya pernah suatu saat saya membawa seminar nasional gitu. Saya cuman ngetes saja, ya apa ya, saya mau mencetak sejarah, memberikan seminar nasional dengan daster gitu. Sehingga saya memang pakai daster, dalamnya dasteran. Cuman saya kasih apa kayak bolero ya. Jadi saya hanya memberikan tantangan kepada diri saya. Hidup daster untuk seminar nasional gitu kan. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan seringkali apa yang tampil di luar ini apakah mencerminkan dalamnya kita. Nah sehingga itulah yang tema malam hari ini yang diberikan kepada saya. Jangan sampai indahnya rambut kita, indahnya wajah kita, indahnya baju kita, ternyata tidak sama dengan karakter yang kita punya. Wah, nanti kalau kayak gitu seperti anak-anak saya, dia bilang kalau pesen-pesen makanan, ojo dibaleni, gak enak gitu. Ojo dibaleni ternyata cuma dikit kayak gitu. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita dibaleni orang karena karakter kita yang baik atau ojo. Nah karena kayak gitu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa merasakan beberapa waktu ini bahwa ketika saya hanya di rumah, kemudian saya selalu bertemu dengan anak saya Felix. Kami itu
Dia kadang-kadang ketika saya harus membaca buku, saya harus menghabiskan sekian halaman, dia ngomong aja gitu. Saya kadang-kadang, kapan selesainya gitu. Nah, dengan begini ini saya itu kadang-kadang, oh ya jadi ibu yang ada di rumah ini perasaannya itu ya kayak gini ya. Jadi kadang-kadang semakin lama kita bisa semakin dekat dengan anggota keluarga kita. Karena siapa? Karena ibu. Jadi menurut saya ibu-ibu ini adalah pegang peranan penting untuk membuat keluarga itu semakin dekat. Karakter anak-anak memang ada bapak, tapi karena bapak sering ada di luar, maka ibulah yang membentuk karakter anak-anak. Mau nggak mau, ibu. Sesibuk apapun ibu di luar, ketika dia balik ke dalam, maka ke dalam rumah, maka ibu itu akan pegang peranan penting untuk keluarganya. Karena dia adalah lehernya, seorang penolong. Malam hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu ayat lagi, Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya di sini membawa mungkin bahasanya adalah cempluk gitu ya. Nah, ini kebetulan enggak saya isi dengan minyak karena kayaknya zaman sekarang cari spiritus dan minyak tanah cukup susah sepertinya. Nah, kalau saya memberikan ilustrasi ini, ibu-ibu yang ada di belakang kan enggak tahu nih ya isinya, terus kemudian bersihnya enggak akan ketahuan nih bersihnya. Tetapi ketika saya menyalakan api di dalam ini, maka ibu-ibu bisa tahu bersihnya apa ini? Semprongnya gitu ya. Semprongnya ini. Kalau ibu-ibu yang di belakang enggak akan tahu. Saya ingat saya dulu itu kalau kecil ya karena anaknya hamba Tuhan, kalau mau liburan ya enggak punya uang. Jadi akhirnya saya dititipkan ke Pak D gitu. Pak D saya itu papanya Bu Dwi Haryati. Nah, di mana rumahnya? Di Punten. Nah, karena di Punten enggak ada listrik, jadi adanya ini. Dan kemudian ini dipasang di tembok-tembok gitu. Ketika saya bangun pagi hitam semua, gitu kan. itu liburan ya. Terus kemudian karena Pak D saya itu sabar sekali, maka pagi diajak ke kebun apel, ambil apel, terus kemudian melihat beliau semprot apel. Saya melihat betapa bergunanya ini. Sehingga ketika saya melihat bahwa karakter itu adalah sebuah sinar untuk orang lain. Mungkin seperti ini, saya bisa membayangkan ada ketika bude saya gitu ya, bude saya, dia males sepertinya mungkin karena saya masih anak-anak ya, kok enggak dibersihkan ya, jadi hitam gitu selalu semprongnya ini. Sehingga kalau hitam, itu ketika saya mau tidur susah sekali, terus saya gini,
kenapa ya kok nggak dibersihkan ya gitu. Maksudnya kalau dibersihkan mungkin saya ketika anak-anak masih SD, pasti saya merasa itu akan lebih terang. Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil di ayat Matius 5 ayat 14 tadi. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Berarti kita ditakdirkan jadi terang. Enggak ada yang bilang, gak wis, males aku. Oh, enggak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu, kita, Tuhan enggak milih, oh yang kerja di kantor aja yang terang dunia, yang di rumah enggak ada. Ini ayatnya kamu adalah terang dunia, titik di situ. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kalau kita dipanggil menjadi terang dunia, maka bersihnya kita ini ngikuti siapa? Kristus. Maka karakter kita harus seperti Kristus, bukan seperti Pak Gembala, bukan seperti A, B, C, tapi seperti Kristus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca satu ayat lagi. Masa kita dipilih oleh Tuhan? Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini mengatakan kita ini sudah dipilih sejak semula. Ditentukan sejak semula. Untuk apa? Serupa dengan Kristus. Ibu-ibu, kalau kita mau jadi serupa seperti Kristus, bagaimana sih serupa dengan Kristus? Dalam bulan ini kaum wanita, pengurus kaum wanita telah menentukan bagaimana sudah dibahas di sebelum-sebelumnya. Ketika saya tidak bisa hadir, saya melihat dari YouTube. Saya melihat Ibu Ratna sudah menceritakan itu. Dan kemudian saya melihat Bu Grace Usmani sudah menceritakan itu. Dan malam hari ini adalah tema yang diberikan adalah karakter yang diubahkan. Karakter yang diusahakan untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, kalau di tempat ini bagaimana caranya kita tetap bersinar? Salah satunya kalau ini cempluk ini, maka yang pertama adalah dibersihkan. Ketika kita tidak mau dibersihkan, maka seperti cempluknya bude saya. Hitam gitu. Dan ketika hitam kayak gitu, pagi-pagi bangun saya terus kemudian yang lain tertawa gitu. Ada apa? Ketika ngelihat kaca, ternyata saya punya kumis hitam gitu. Nah, saya merasa bahwa cerminannya itu akan nampak. Begitu juga dengan kita. Kalau mungkin sekali kita ketemu dengan orang, mungkin nggak tahu aslinya kita seperti apa. Tapi orang rumah kita, teman-teman kita, ibu-ibu PKK, tetangga kita, setidaknya dia tahu siapa kita. Kita termasuk orang yang boncek ember, atau apa gitu kan. Nah itu ada sebutan-sebutan yang mungkin sangat berbahaya buat kita. Mari kita lihat sekarang ayat yang diberikan oleh KW kepada saya. Kita lihat satu-satu dulu. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 24. Bagaimana sih kita mau jadi serupa dengan Kristus? Galatia 5 ayat 24.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, nah ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita baca di atasnya ada kedagingan, ada banyak kedagingan, contohnya kedagingan. Tapi bagi saya pribadi, yang sering kita lakukan ibaratnya melek mata, kita tanpa sadar bisa melakukan beberapa hal. Misal, mementingkan diri sendiri. Kalau kita misalnya ada kegiatan apa gitu, untung enggak untuk saya? Ada untungnya enggak untuk saya? Nah misalnya, itu adalah bawaan orok kan kayak gitu. Itu kan anak punya anak 3 kayak gitu itu kan biasanya yang paling gede rebutan. Yang itu sudah bawaan orok, mementingkan diri sendiri itu dari sononya. Ada mainan 3 warna-warni, ya tukaran maunya yang warna 1 diperebutkan bertiga, kan kayak gitu. Jadi ibu-ibu, 1 mementingkan diri. Yang kedua, roh pemecah. Roh pemecah itu adalah seperti kita ngomongnya Bu Bambang tadi ya. Jadi saking ketakutannya gitu kan. Nah itu kalau digoreng itu enak. Bu Bambang itu loh takut sama Bu Agem. Enak ya. Digoreng, seret, ngono kan. Nah jadi roh pemecah itu waduh wis bawaan orok. Ini karena dari sananya itu kita itu kecenderungannya manusia yang berdosa. Otomatis kita punya natur, kita punya kebiasaan ya itu tadi yang jelek-jelek itu. Dan kalau di sini kita bisa melihat iri hati. Kami Komsel sampai di bab-bab yang terakhir itu katanya begini, jebakan iri hati. Oh gitu. Kain membunuh Habil karena apa? Iri hati. Nah kalau bawaan orok itu iri hati, maka hari ini kita harus mengusahakan untuk apa? Menyalibkan kedagingan dan hawa nafsu. Dan di sini dikatakan menyalibkan hawa nafsu, keinginan itu adalah kedagingan kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, usia boleh bertambah, tapi karakter itu dibawa sampai mati. Kalau misalnya karakter kita, karakter baik aja bisa diceritakan buruk, apalagi karakter yang buruk, gorengnya wena gitu kan. Jadi ada satu hal yang kita bisa lihat di sini. Mengapa kok dikatakan harus menyalibkan? Coba di sini apakah ada yang mau menawarkan diri? Contoh disalibkan gitu. Mungkin kalau disalibkan enak, mungkin sudah banyak yang maju ke depan. Saya gitu kan. Tapi kalau disalibkan itu otomatis enggak enak. Ibu-ibu. Pastinya sakit. Pastinya enggak nyaman. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal itu. Kalau misalnya disalibkan itu berarti ada benda tajam yang akan menusuk kita. Dan ketika ditusukkan, itu pasti nyeri, setengah mati. Mengapa Paulus menggunakan kata menyalibkan? Berarti kalau bawaan orok kita tadi itu adalah kita iri hati, kita punya roh pemecah, kita mungkin di sini ada hal-hal yang lain mementingkan diri sendiri, saya untung atau enggak, saya dipuji atau enggak, nah kayak gitu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang belajar untuk menyalibkan keinginan daging. Ada hal yang mungkin karena katanya ibu-ibu itu kayak gitu ya, karena itu saya juga pernah dapat sebutan itu dari suami saya. Wis duit tas siji ae kok sih tuku meneh loro sih gitu.
Nanti kalau sudah 2, wis loro lho lapo tuku meneh gitu. Nah, diskon 11 10 gitu kan kalau di Shopee atau di mana-mana. Nah, ibu-ibu ini menguasai kedagingan, hawa nafsu. Ini kayaknya perlu disalibkan ini ya. Jadi kalau disalibkan, maka jadi kalau ngelihat saya sekarang ini sedang, karena saya di rumah seringkali saya bertemu dengan Felix. Saya sengaja itu tidak menambahkan uang jajan. Terus kemudian saya itu bilang gini, bayar SPP, saya bilang pakai uang yang udah dikasih papa gitu. Mama enggak kepingin nambah ya, enggak. Saya belajar untuk enggak gitu. Dan kemudian suatu saat dia harus ambil tabungannya untuk bayar SPP. Terus saya bilang gini, udah enggak usah ngambil uang tabungan, pakai uangnya mama. Tapi kamu tiap bulan nyicil mama, mau enggak? Ya boleh, ide yang bagus gitu. Saya akhirnya bayar. Setelah saya bayar, saya bilang, utangmu bayaran loh Vel. Gitu. Jadi akhirnya kami bertransaksi. Saya sebenarnya juga enggak sampai hati untuk dia bayar saya. Tapi dia udah gini, Ma, hutangku kurang segini. Oh, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya hati saya itu, waduh ya kasihan. Terus kemudian dia lihat di Shopee. Ma ini ma, kalau beli sepatu ini beli 2 ma, potongannya itu 40%. Saya itu cuman gitu. Diam aja. Besoknya dia ngulang lagi. Ma, sepatu ini 40% loh ma, kalau beli 2. Saya diam aja. Ya udah belian. Tapi uangku enggak cukup. Ya wes gak usah beli gitu. Saya nguat-nguatkan. Saya bilang gini, menguasai diri Vel, menguasai diri gitu. Jadi terus akhirnya di hari ketiga dia bilang, diskon memang besar, tapi apa daya tak punya uang gitu. Menguasai diri. Jadi dia ambil kata-kata saya, jadi dia bilang menguasai diri. Nah ibu-ibu, ternyata kita pun juga harus menguasai diri. Ada banyak hal yang membuat budget kita dalam 1 bulan itu besar. Karena kadang-kadang kita membeli hal-hal yang kurang penting. Begitu. Nah jadi hati-hati harus disalibkan gitu ya. Harus disalibkan. Dan kemudian kalau kita melihat ini tentang hawa nafsu. Kecenderungannya kalau kita pagi bangun, ibu-ibu pasti sudah sibuk langsung masuk dapur gitu. Nah ketika saya menikah, terus kemudian saya punya kebiasaan pagi itu adalah mandi, ikut papi saya melihat polanya papi, saya tidak diajarkan. Tapi saya melihat polanya papi dengan mami berbeda. Kalau mami bangun pagi, duduk baca Alkitab, doa. Kalau papi tidak. Papi bangun pagi, mandi dulu, baca Alkitab. Begitu. Maka saya mengikuti papi. Jadi sampai sekarang saya harus mandi dulu, baru baca Alkitab. Tapi karena sekarang saya itu harus memasak, maka yang saya lakukan adalah mandi, memasak, baca Alkitab. Kalau saya mulai mengingatkan anak-anak saya ketika pagi yang di Surabaya sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Gitu. Karena saya mengatakan ketika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, maka kedagingan itu yang muncul duluan. Lah wong yang berdoa aja kedagingan yang muncul. Lah apalagi enggak berdoa gitu kan. Siapa yang akan menolong kita? Dan kalau perempuan biasanya kalau yang belum menopause itu ada menstruasi. Waduh kalau sudah menstruasi moodnya itu naik turun itu sudah penelitian yang dibakukan. Kalau akan menstruasi, moodnya itu
iso ngamuk-ngamuk dewe, ngomel-ngomel dewe kayak gitu. Nanti setelah menstruasi masih ada beberapa hari itu yang kayak gitu. Tetapi apakah menopause tidak seperti itu? Masih loh. Cuman tidak sepanjang yang menstruasi. Oleh karena itu ibu-ibu kita perlu minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena kita ini seperti ini, kita harus bersih. Bersih mencerminkan siapa? Kristus. Jadi kalau kita lihat tadi yang dibacakan oleh Bu Bambang, buah roh, kasih, kesabaran di sana ada. Kalau misalnya bahkan ada, saya pernah mendengarkan khotbahnya Pak Gani, siapa yang punya anak dan kemudian anaknya sendiri yang dihina boblok, mungkin apa, diberikan contoh yang tidak baik. Padahal anak itu adalah pemberian Tuhan. Kadang-kadang kita mengatai anak mungkin wakal ya. Nah, ini bukan punya kita ya anak-anak itu. Anak-anak itu adalah titipannya Tuhan. Kita ini hanya pengelola aja. Dipupuk, terus kemudian jadinya seperti apa. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat di sini karakter yang Tuhan mau, itu adalah karakter buah roh salah satunya. Ada banyak buah Roh Kudus. Di situ ada lagunya sekolah minggu. Kasih, sukacita, perdamaian. Berarti kalau mungkin iblis itu, karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling. Perasaan saya ketika saya belajar sains, singa yang mengaum itu pasti yang lapar. Kalau singa enggak mengaum, berarti dia enggak lapar. Lah kalau sampai mengaum, waduh gawanasnya setengah mati. Ketika kita buka mata, ayat ini juga berlaku. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling. Kapan ibu iki rek ngamuk rek? Kapan ibu iki rek gosip rek? Nah kan gitu. Jadi iblis tuh pingin kita jatuh hari itu. Kapan ibu iki rek ngilokno anak rek? Nah, kan kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, betul kita ada di rumah. Tetapi kita harus tetap jadi terang untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk tetangga kita. Dan ketika terang itu terpancarkan, dia akan memancarkan yang di dalamnya. Firman Tuhan hari ini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Enggak pilih-pilih loh, bukan kamu ibu-ibu yang muda, enggak ada. Kamu ibu-ibu yang di rumah saja, enggak ada. Maka firman Tuhan ini juga untuk kita. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 16, bisa enggak ya? Ayat yang terakhir pada malam hari ini. Bisa enggak ya kita menjadi, oh maaf masih ada beberapa ayat yang akan kita baca. Bisa enggak ya kita ini menjadi orang-orang yang punya karakter Kristus. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tenang ibu-ibu, kita ini punya backing, siapa? Roh Kudus. Kedagingannya saya, waduh itu lebih besar daripada mungkin roh saya. Tetapi kita punya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk kita melakukan buah-buah roh. Mungkin hari ini kita gagal, enggak apa-apa. Sore mungkin kita berhasil. Mungkin hari ini dari pagi sampai sore ngamuk aja karena ada masalah. Siapa tahu ketika kita minta Roh Kudus, kita dengarkan Roh Kudus, besok kita berhasil. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang terakhir di sini adalah jadilah teladan. Kalau kita melihat zaman sekarang
karena ada YouTube. Ditambah pandemi 2 tahun lebih. Merubah mindsetnya anak-anak juga kita semua. Kalau misalnya kita kesulitan, ya bagi saya ya, suatu saat itu saya itu dikasih orang sukun gitu. Ya apa sih carane sukun ini digoreng ku ya apa sih supaya enak ku ya apa. Saya enggak tanya sama orang, YouTube menggoreng sukun gitu. Nah ya kan, jadi saya itu melihat ya apa sih sukun ini supaya gak pahit, supaya ya apa sih gitu. Karena katanya sukun yang dikasih ini itu adalah kuning terus enak. Lah kebetulan yang membantu di rumah enggak, waktu itu kena COVID. Otomatis saya harus mandiri. Sukun ini dia apa no. Tapi karena saya itu ya sengko ailah sampai akhirnya satu sukun saya dikasih 2, satu sukun itu sampai busuk. Karena apa? Engko ailah gitu kan. Akhirnya saya menyelamatkan satu sukun dengan browsing. Ayo wis browsing thread, saya sama gini, oh gitu, ya oke. Dan akhirnya jadilah gorengan sukun yang menurut saya juga gak enak gitu. Jadi, tapi yang pasti saya belajarnya dari YouTube gitu. Nah, teladan itu juga kayak gitu ibu-ibu. Kadang-kadang kita itu gak perlu ngomong, delok aja. Dan bahkan itu saya ngelihat ibu-ibu yang kasih contoh ini ya, ibu-ibu yang di dapur pakai daster gitu, dikelihatkan gitu. Pinter ibu iki goreng sukun pinter gitu. Nah sedangkan saya belajar dari ibu itu. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan saat ini, generasi ini punya metode belajar adalah melihat. Ketika kita bisa jadi teladan, maka dilihat, cocok enggak ngomongnya? Oh cocok, baru dia mau dengar. Gitu. Bagi ibu-ibu yang punya cucu, waduh itu juga perlu hati-hati. Karena generasinya ini beda sekali. Sekali misal kita melanggar lampu merah, maka anak itu juga langsung menyimpan tanpa ngomong, oh berarti boleh melanggar. Begitu. Kalau toh kita misalnya, oh anak itu mungkin diam, tapi tahu bahwa kita berbohong. Maka anak itu juga menyimpan, berarti berbohong boleh. Jadi ibu-ibu, di sini dikatakan jadilah teladan. Dan ini sudah diberikan di dalam firman Tuhan. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. Bukalah Titus 2 ayat 3 sampai 5. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah tidak dihujat orang. Ayat 6, mari kita baca ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang terakhir, ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ini zaman kapan loh? Tapi dikatakan
Kalau kita mau, kita disuruh menguasai diri. Dan setelah itu dikatakan di sini jadilah teladan. Kalau teladan itu berarti ngomongnya dikit tapi berbuatnya banyak. Dan diikuti oleh orang satu rumah. Setidaknya. Mari ibu-ibu kita menjadi terang selama jantung kita berdetak. Mari kita menjadi terang. Kalau mau jadi terang perlu diusahakan. Kalau malas-malasan, anak-anak yang sekolah, sih aku paling seneng. Mamanya belajar weh, kayak gitu. Tetapi kalau bagi kita, karakter serupa Kristus harus diusahakan. Sejak mata terbuka di pagi hari, sampai mata tertutup di malam hari, harus diusahakan. Karena anak-anak tanpa melihat, anak-anak tanpa mendengarkan kita ngomel, dia melihat. Jadi mari kita malam hari ini minta tolong Roh Kudus untuk menolong kita mengusahakan karakter yang serupa dengan Kristus. Usia kita bertambah tua, enggak perlu diusahakan. Tetapi karakter yang serupa Kristus harus diusahakan sampai kapanpun. Mari malam hari ini kita ibu-ibu menjadi teladan untuk anak-anak kita, untuk suami kita, dan mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu Pak Yakub. Ada lagu zaman dulu gitu ya, lagunya Seperti Yesus. Apa ini G? Berarti kunci AA. Seperti Yesus. Mari menjadi doa kita. Seperti Yesus. Itu sajaku minta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga. Saya seperti Yesus, kunci C. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Itu sajaku minta dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau, amin. Biarlah ini menjadi doa kita. Seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Untuk doa ini nanti saya mohon Ibu Ratna akan berdoa buat kita semua.
Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Tolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau mengenal kami, Engkau mengerti kelemahan kami, Engkau mengerti juga kerinduan hati kami rindu karakter kami boleh diubahkan, kami rindu kehidupan kami boleh memancarkan terang Kristus, sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka boleh melihat pancaran kemuliaan Tuhan, boleh melihat pancaran kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kami tidak mampu ya Tuhan, karena itu biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami untuk hari demi hari terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, terus bertumbuh di dalam karakter kami yang makin menjumpai Kristus. Terima kasih buat firman malam hari ini. Engkau juga akan terus memberkati hamba-Mu Ibu Lydia dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya juga, dalam kehidupan pribadi. Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan urapan Roh Kudus-Mu. Bila kehidupannya boleh memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah KW kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan-Mu tetap ada bersama dengan kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua. Bu Lydia, terima kasih buat firman-Nya yang selalu menguatkan ibu-ibu kaum wanita yang setiap hari bangun pagi. Terus ya begitulah, ada yang ada yang terus berdoa, ada yang tidak sempat berdoa, itu sudah ya apa ya Bu ya, kebiasaan ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah tulang punggung bagi anak-anaknya. Jadi selalu siap setia untuk membimbing, memberi apa ya, pertolongan di waktu bangun pagi dan sampai sore hari, tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengeluh ya ibu-ibu. Tetap terus walaupun itu terasa berat, tapi ibu-ibu selalu terima kasih karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Mari kita lanjutkan, kita akan memberikan yang terbaik, yang bertukar si Burut sama Bu Endang. Mari kita pujikan dengan satu pujian, oh besar-besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Mari kita serahkan Bu Ketua untuk doa penutup juga. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentu luar biasa semua, sehat-sehat semua, ceria-ceria semua. Terima kasih kalau saat ini kita bisa melaksanakan ibadah kaum wanita semua karena anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wagem yang sudah memberkati kami semua dengan firman yang jelas buat kita pada malam hari ini untuk bisa mengubahkan setiap karakter kita, biarlah karakter kita serupa dengan Kristus. Terima kasih Bu Lydia yang sudah memberkati kami pada malam hari ini, dan terima kasih Bu Umi yang sudah menolong kami memimpin pujian, Mbak Ruth dan Mbak Endang. Dan terima kasih Pak Yakobus yang dengan setia mendampingi kami untuk tim musik bagi kaum wanita. Terima kasih Mas Yakobus, Tuhan memberkati terus ya, terima kasih. Dan terima kasih Mas Tio yang sudah membantu di dalam IT sehingga semuanya boleh berjalan dengan luar biasa. Terima kasih, dan buat kehadiran ibu-ibu sekalian pada malam hari ini, kehadirannya 34 ibu-ibu semua. Terima kasih, terima kasih. Kita tetap semangat ya ibu-ibu. Kita percaya bahwa contoh dari Ibu Gembala yang ditinggalkan, bahwa Ibu Gembala ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Karena beliau sudah melihat kita dengan sukacita yang luar biasa. Kaum wanita boleh ditambah-tambahkan kehadirannya. Beliau sudah mendoakan kita di surga, dan kita boleh merasakan anugerah yang luar biasa di dalam setiap persekutuan yang ada. Dan setiap firman yang selalu disampaikan itu sungguh memberkati dalam kehidupan kami pribadi, Bu. Dan puji Tuhan, biarlah setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita boleh melihat pertolongan Tuhan bersama-sama dengan kita, khususnya buat kaum wanita, sehingga kaum wanita yang lemah ini boleh dikuatkan dan boleh dimampukan untuk menghadapi setiap kehidupan, pergumulan yang ada. Karena setiap ibu tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah. Tetapi kita mampu karena kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa, dan kita boleh saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Terima kasih, dan kami mungkin menyampaikan lagi, yaitu mungkin bagi ibu-ibu yang rindu bergabung dengan konferensi, mumpung saat ini masih harga free dari masih 800, mungkin ada yang mau bergabung, monggo bisa langsung nanti bisa menghubungi Bu Kadek, dan Bu Kadek yang akan mendaftarkan di bagian pendaftaran untuk konferensi. Dan puji Tuhan sampai saat ini ibu-ibu yang rindu untuk jumpa wanita nanti, konferensi nanti sudah 13 ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu semuanya, semangat luar biasa. Mumpung ada kesempatan, biarlah kita semakin mendapat hal-hal yang baru untuk kemajuan kita kaum wanita khususnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kita masih ada ibadah lagi hari Kamis yang akan datang, nanti yang akan dilayani oleh Ibu Reni Yonatan. Terima kasih, mari kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengundang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti saya mohon dengan kasih Ibu Reni untuk menutup. Dan tidak lupa juga ibu-ibu, kami mohon dukungan doa. Kita tetap berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Wagem, staf pastoral, staf diaken, dan semua pelayan-pelayan yang ada. Dan kita juga berdoa buat ibadah raya hari Minggu, biarlah pertolongan Tuhan ada bersama-sama para pelayan yang sudah dipercayakan, sehingga setiap jemaat yang hadir boleh mengalami lawatan Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang, saya mau kasih Ibu Yonatan maju ke depan. Ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, katakan lagi syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Allahku, buat sore yang indah ini, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan buat lawatan Allah bagi kami semua, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa setiap persekutuan kami pada sore hari ini akan membawa berkat bagi kami semua. Setiap kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati, sehingga kami menjadi kaum wanita yang dipakai Tuhan luar biasa oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan ibu-ibu semua ke dalam tangan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Mungkin pada malam hari ini Tuhan firman-Mu berbicara dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, jika selama ini ada sikap kami, perkataan, perilaku, tutur kata kami yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh mengambil komitmen kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau karakter Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi dimanapun kami berada. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibu-ibu yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, mereka juga membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus juga. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, Engkau memberkatinya ya Allah. Sehingga mereka saat ini Tuhan boleh merasakan berkat seperti yang kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan Allah kami, pada malam hari ini juga kami bersatu hati. Kami membawa gereja kami ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan, sungguh kami membutuhkan campur tangan-Mu, kami membutuhkan penyertaan-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu. Berkatilah gereja kami ya Allah, sehingga gereja kami menjadi gereja yang terus hidup di dalam Tuhan, terus bertumbuh. Setiap jemaat boleh terus bertumbuh imannya dan semakin dekat kepada Allah, semakin menjadi serupa dengan Kristus.
Dan Tuhan akan memakai setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, persatukan setiap jemaat-Mu ya Allah. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam gereja ini ada berbagai macam karakter, ada berbagai macam latar belakang. Tetapi kami memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipersatukan. Sekalipun Tuhan kami berbeda, tetapi kami tetap memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kaum wanita yang ada di gereja ini. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami sebagai pemimpin kami. Tuhan, berikan kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sampai saat ini Engkau tetap memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, menjadi teladan bagi banyak orang. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan. Biarlah Tuhan Kau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong, hari lepas hari, Engkau yang menjadi penghibur bagi hamba-Mu. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kami berdoa juga Tuhan, di masa-masa usia yang tidak muda lagi, Tuhan Kau terus memberikan kekuatan. Engkau memberkati juga anak cucunya Tuhan, memberkati seluruh keluarga yang ada. Biarlah keluarga ini boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah luar biasa, sehingga mereka boleh menjadi berkat juga bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Menyerahkan juga Ibu Lydia sebagai wakil gembala saat ini. Tuhan, hamba-Mu membutuhkan hikmat-Mu. Hamba-Mu membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan campur tangan-Mu, membutuhkan tuntunan-Mu ya Allah. Sehingga apa yang dia lakukan saat ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa tanpa Engkau, hamba-Mu ini akan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan dan tuntunan Allah, maka hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Karena itu kami mohonkan kepadamu ya Allah, mari Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau memberkati juga suami, anak-anak, supaya mereka semua boleh memberikan dukungan untuk pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh bekerja sama, boleh bersatu hati dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, dengan pelayan-pelayan, dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sungguh Bapak, kami rindu gereja ini diberkati, bertumbuh dengan luar biasa, dan menjadi berkat dimanapun gereja ini berdiri Tuhan. Kami juga menyerahkan staf pastoral, Tuhan, Engkau yang sudah memilih, mengutus hamba-hamba-Mu untuk ada di gereja ini. Biarlah Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka, menolong mereka, memimpin mereka Tuhan, untuk melengkapi gereja di tempat ini. Sehingga gereja ini bertumbuh ya Allah. Berikan kesatuan hati, motivasi yang benar di hadapan Allah. Berikan kerendahan hati pada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh saling bergandengan tangan, bekerja sama untuk kemuliaan Allah. Kami juga menyerahkan para pengerja, setiap orang yang melayani Tuhan juga memberkatinya. Tuhan, mari Engkau menolong mereka semua. Perlengkapi Tuhan dengan hikmat dan kuasa-Mu ya Allah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, mungkin saat ini setiap kami yang ada di tempat ini ataupun ibu-ibu yang ada di rumah saat ini memiliki pergumulan. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak pernah terlepas dari pergumulan. Tetapi kami mengucap syukur karena kami memiliki penolong yang ajaib, memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu peduli kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami serahkan kepadamu ya Allah. Biarlah Tuhan kami boleh menyelesaikan, kami boleh melewati setiap pergumulan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan akhirnya kami memiliki kemenangan di dalam Tuhan, menjadi ibu-ibu yang bijaksana, menjadi istri yang baik, yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Tuhan tolong kami, apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau mengetahui,
Engkau tahu Tuhan akan setiap hati kami, sebab Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau tahu Tuhan di dalam kedalaman hati kami yang paling dalam pun, Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Sebab kami dengan iman di dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini ya Allah. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami tetap menyerahkan hidup kami, masa depan kami kepadamu. Seperti Engkau sudah menyertai kami tiba di tempat ini dengan selamat, kami juga mempercayakan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami senantiasa, kami pribadi dan seluruh keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.